Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Zahra dari tim 106022300024. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai alas mak dari serat kelapa. Dan di sini saya nggak sendiri, ada beberapa rekan saya. Saya Nisa Najamut Ma'inah, NIM 1060223000004. Dan saya Clarissa Najwa Putri dengan NIM 1060223300047. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke penjelasannya. Di sini ada latar belakang dari alas mak dari serat kelapa. Alas minum umumnya diproduksi dengan karet, plastik, ataupun keramik karena memiliki keunggulan untuk melindungi meja dari suhu dari minuman. Namun beberapa bahan tersebut memiliki bahan kimia yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan jika terurai dengan tidak baik. Dan bahan serat kelapa belum dimanfaatkan dengan optimal walau memiliki potensi yang besar. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Setiap tahun, produksi kelapa menghasilkan limbah berupa sabut kelapa yang jumlahnya sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Padahal, sabut kelapa mengandung serat alami yang kuat, elastis, dan tahan lama, sehingga berpotensi besar dijadikan bahan baku alternatif dalam berbagai produk. Dengan begitu, pemanfaatan serat kelapa sebagai alas bukan hanya solusi untuk mengurangi limbah, tetapi juga peluang usaha kreatif berbasis sumber daya lokal seperti membuat alas minum. Di sini juga ada rumusan masalahnya, yaitu ada bagaimana cara memanfaatkan limbah serat kelapa menjadi produk alas minum yang fungsional dan ramah lingkungan, serta bagaimana desain alas minum dari serat kelapa dapat memenuhi prinsip berkelanjutan. Dan ada data-data pendukungnya, yaitu poin satu, keberlanjutan, yaitu serat kelapa merupakan limbah dari industri kelapa yang dapat didaur ulang menjadi produk bernilai guna. Poin kedua ada daya tahan. Produk berbahan serat kelapa memiliki ketahanan terhadap kelembapan dan tekanan, sehingga cocok digunakan sebagai alas muk. Terus poin tiga ada estetika. Serat kelapa memberikan tampilan alami dan unik, menjadi pilihan menarik bagi yang menyukai produk berbahan alami. Terus ada poin terakhir, keamanan. Bahan ini tidak mengandung zat kimia berbahaya, sehingga aman digunakan untuk keperluan rumah tangga. Lalu ada teori desainnya, desain berkelanjutan dan ekonomi sirkular, pemanfaatannya sebagai bahan dasar alasmuk mendukung prinsip ekonomi sirkular. Terus yang kedua ada prinsip desain produk, fungsional, estetika, ergonomi berkelanjutan. Terus ada pendekatan design thinking dalam alasmuk dari serat kelapa. Pendekatan ini melibatkan empati, definisi masalah, ideasi, prototipe, dan pengujian. Terus poin terakhir, teknik dan estetika desain, motif alam, tekstur alami, pewarnaan alami. Lanjut, ada 5W1H untuk produk ini. Yang pertama ada watt. Tatakan gelas ini dibuat dari sabut kelapa alami, berfungsi melindungi meja dari panas dan noda. Yang kedua ada ware atau kapan, dibuat di daerah penghasil kelapa, dan ini juga tersedia di toko-toko kerajinan online. Yang ketiga why atau kenapa. Kenapa produk ini dibuat? Karena ini ramah lingkungan, tahan lama, dan juga mendukung ekonomi lokal. Yang ketiga ada who atau siapa. Produk ini cocok untuk rumah tangga, kafe, dan juga pecinta kerajinan ramah lingkungan. When atau kapan, produk ini digunakan saat menyajikan minuman untuk melindungi permukaan meja. Yang ketiga, selanjutnya how atau bagaimana. Produk ini dibuat dari sabut kelapa yang dibersihkan, dikeringkan, dan dibentuk sesuai dengan desain yang dimau. Lanjut di mind mapnya. Awas Mark dari serat kelapa, target pasarnya adalah dewasa awal, rentang usia 19 hingga 25 tahun. Material yang dipakai itu serat kelapa, penggunaan untuk dalam ruangan atau indoor, konsep yang dipakai itu tradisional dan simple, warna packagingnya coklat, fungsinya sebagai tatakan mug, packagingnya dibuat organis. Dilanjut, moodboardnya ini, tempat penggunaannya kurang lebih tempat seperti ini, material yang dipakai itu ini. Warna yang dipakai untuk produk ini warna coklat, dan ini adalah gambaran produk nantinya.
Lanjut user image, di sini ada dewasa awal tentang usia 19 hingga 25 tahun. Ini ada cafe, penggunaan indoor. Dilanjut untuk sketsa produk. Sketsa produknya seperti ini, bentuknya organis, berwarna coklat, dibuat dari sabut kelapa. Oke, kurang lebih begitu yang tadi barusan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk kesimpulannya adalah melalui pemanfaatan serat kelapa sebagai bahan dasar lakmak, kita tidak hanya menciptakan produk yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan, tetapi juga turut berkontribusi untuk mengurangi limbah serta mendukung prinsip desain berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Dan harapannya untuk produk yang akan dibuat ini bisa menjadi dan meningkatkan kesadaran lingkungan serta mendorong lebih banyaknya inovasi yang serupa nantinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.